Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, dimulai dari nikmat hidup dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan sehat walafiat, hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan segala nikmat tersebut Allah jadikan kita hamba yang senantiasa taat kepadanya. Amin. Salawat, salam, marilah sama-sama kita haturkan pada junjungan kita, manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu kita semua berharap akan mendapatkan syafaatnya di bulan Ramadan. Syafaatnya terutama syafaat yang tidak diperkenankan oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat tarawih rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada beberapa keistimewaan yang segala-galanya karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan diwajibkannya shaum di siang hari, di malamnya kita disunnahkan untuk qiyamul lail atau dengan salat tarawih secara individu atau secara berjamaah. Ditambah lagi dengan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah turunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dan di bulan Ramadan ini pula kita dilaksanakan atau melaksanakan satu kewajiban selain berpuasa. Nanti di akhir atau mulai saat ini kita sudah diperkenankan untuk melakukan satu kewajiban, yaitu zakat fitrah. Oleh karena itu sudah barang tentu bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan. Apabila kita sia-siakan, amatlah rugi kita. Semua itu tergantung dan terkandung keimanan yang ada pada diri kita. Apakah iman kita hidup atau iman kita antara hidup dan mati atau bahkan mati. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini di antaranya ada hubungan yang perlu kita pertahankan. Bila hubungan tersebut baik, itu hubungan hablum minallah, atau dengan bahasa orang Solo Pak Bu, adalah hubungan vertikal. Mungkin kalau kita mengalami hidup hati kita, maka di bulan Ramadan ini dan seterusnya bulan-bulan yang lain berharap semuanya dijadikan bulan Ramadan. Akan tetapi bila hati kita imannya mati, dirinya akan merasa terbebani dengan datangnya bulan Ramadan.
Di dalam bulan Ramadan ini selain hubungan vertikal dengan Allah, kita bisa hidupkan jalinan atau hubungan secara horizontal terhadap sesama manusia. Sehingga di antara kita di bulan Ramadan ini sering memperbanyak selain ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah, ibadah yang bisa tersentuh atau menyentuh terhadap sesama manusia, sesama hamba Allah. Contoh kecilnya adalah iftar atau buka bersama, di mana dengan buka bersama itu akan menimbulkan ikatan antara satu dengan yang lain di antara kita. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya kurang dekat menjadi dekat, yang tadinya belum tertarik untuk singgah dan duduk bersama di masjid karena adanya iftar bersama, seseorang akan merasakan nikmatnya bulan Ramadan karena adanya rahmat dari Allah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang imannya hidup di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Jika sudah iman hidup di dalam diri kita, maka tidak akan ada orang yang mendapatkan gelar bakhil, tidak akan mendapatkan gelar pelit, koret, medit, dan butut kasiran karena imannya hidup. Di mana di dalam saum itu sendiri dia akan merasakan pedihnya orang yang mengalami kelaparan. Dan di bulan Ramadan ini iman kita disentuh. Mengapa kita disentuh? Karena Allah tahu kadar dan kualitas keimanan kita. Jika kita tidak disentuh dengan ibadah-ibadah yang bersifat horizontal, apalagi dengan vertikal, maka kita tidak akan ada hubungan baik terhadap sesama. Sekali lagi, semoga keimanan kita hidup di dalam relung hati kita, sehingga akan timbul kepedulian terhadap sesama. Tidak berat untuk menyisihkan sebagian rezekinya terhadap saudara kita, tanpa diminta ada respon untuk membantu, baik ada yang melihat ataupun tidak, baik ada yang meliput ataupun tidak, dia akan respect terhadap kondisi dan situasi saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Namun bila hati kita mati, iman kita beku, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu mengalami pasang dan surut. Yazdad bitta'ah, dia akan mengalami kualitas kehidupan keimanannya meningkat tatkala dia melaksanakan atau ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqus, dan akan berkurang seminimal mungkin, bahkan mati total keimanannya bil maksiyah, tatkala bermaksiat. Maka jangan ada berkata tidak tarawih, tidak apa-apa, tidak sedekah, tidak apa-apa, yang penting puasa. Itu merupakan bagian membuat hati kita mati. Tidak ada respek terhadap kehidupan sesama di antara kita. Karena peduli terhadap sesama yang selama ini mungkin tidak terjalin karena terkikis oleh apa? Pengaruh jabatan, pengaruh harta, pengaruh kedudukan, sehingga menimbulkan jarak antara satu dengan yang lainnya. Di bulan Ramadan kita duduk sejajar, baik di dalam sholat ataupun saat iftar bersama. Tidak ada perbedaan saat iftar. Satu makan kolak, yang lain pun sama. Tidak ada satu makan kolak, yang satunya makan makanan yang lebih istimewa. Tidak.
semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak hidup atau matinya keimanan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Semoga keimanan kita sampai akhir hayat kita bagus, baik secara vertikal ataupun horizontal, sehingga akan kita dapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah mudah diucap, mudah didoakan. Setiap para guru suka mendoakan begini, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara memproses dirinya melalui keimanannya, mengaplikasikan keimanannya terhadap sesama ataupun terhadap Allah. Jangan harap hidupnya menjadi husnul khatimah. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini kita jadikan momen untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan membuktikan bahwa semua yang ada pada diri kita, baik harta atau lainnya, amanat atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Semoga di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, baik menurut Allah, begitu pula baik menurut sesama makhluknya, terutama sesama kita hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahumma barik lana wa barik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.